Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 13 bulan Safar tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 115 sampai dengan ayat 117. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki niat kita, menganugerahkan kita niat yang ikhlas di dalam mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semangat serta sungguh-sungguh dalam mempelajari agamanya, dan semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un 'alim. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 115, walillahil masyriqu wal maghrib, dan hanya milik Allah saja timur dan barat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, dan kemanapun kamu menghadapkan wajahmu di dalam salat, fathamma wajhullah, maka pada hakikatnya kamu menghadap wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas karunia-Nya, maha luas sifatnya, lagi maha mengetahui. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dikeluarkan oleh kaumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Mekkah, hijrah ke Madinah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekkah, beliau salat menghadap Baitul Maqdis, namun Ka'bah ada di depannya. Di ketika di Mekkah sebelum hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap Baitul Maqdis, namun Ka'bah ada di depannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih, tidak bisa salat menghadap Ka'bah. Yang demikian itu karena Baitul Maqdis ada di sebelah mananya Madinah? Sebelah utara. Sedangkan Ka'bah ada di sebelah selatan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi salat menghadap Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih, tidak bisa salat menghadap Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah taala berfirman, walillahil masyriqu wal maghrib, dan hanya milik Allah timur dan barat. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap Baitul Maqdis ke utara atau menghadap ke Ka'bah, pada hakikatnya engkau menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Maka di sini Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ay walillahil masyriqu wal maghrib, hanya milik Allah timur dan barat. Khassahuma bidzikr li'annahuma mahallul ayatil azimah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan timur dan barat disebut pada ayat ini karena kemuliaan timur dan barat. Timur dan barat adalah tempat tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fahuma matali'ul anwar
wa magharibuhuma. Timur dan barat adalah tempat terbitnya matahari dan juga tempat terbenamnya matahari. Maka disebutkan timur dan barat pada ayat ini karena kemuliaannya. Karena timur dan barat terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, fa idza kana malikan laha kana malikan likullil jihad. Apabila Allah memiliki timur dan barat, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki semua arah. Utara dan selatan juga miliknya Allah Subhanahu wa taala. Fa aynama tuwallu, maka kemanapun kalian menghadapkan wujuhakum minal jihad, kemanapun kalian menghadapkan wajah kalian ke arah manapun di dalam salat, idza kana tawallikum iyyaha bi amri, apabila menghadapnya kalian ke suatu arah di dalam salat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, imma an ya'murakum biistiqbalil Ka'bah, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian menghadap Ka'bah, ba'da an kuntum ma'murina biistiqbali Baitul Maqdis, setelah kalian diperintahkan menghadap Baitul Maqdis, au tu'maruna bis salati fis safar 'ala rahilah wa nahwiha, atau kalian diperintahkan salat ketika safar di atas kendaraan, yaitu salat sunnah. Fa innal qiblata haitsu ma tawajjahal abd, maka sesungguhnya kiblat adalah arah di mana seorang hamba menghadap. Au tastabihul qiblah fayataharras salata ilaiha, atau orang yang tidak tahu arah kiblat kemudian dia salat, berusaha berijtihad mencari kiblat, thumma yatabayyana lahu al-khata', kemudian setelah itu baru sadar kalau dia salah, au yakuna ma'dhuran bisulbin au maradin bisolbin au maradin wa nahwi dzalik, atau seseorang tertahan ma'dzur karena ditawan atau karena sakit atau yang lainnya. Fa hadhil umur imma an yakuna al-'abdu fiha ma'dzuran au ma'muran, maka semua perkara ini bisa jadi seorang hamba mendapatkan udzur atau mendapatkan perintah dari Allah. Fa bi kulli halin famastaqbala jihatan minal jiha kharijatun an mulkillah, dalam kondisi apapun ketika dia menghadap arah, tidak ada arah yang keluar dari kekuasaan Allah dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, fasamma wajhullah, pada intinya kalian menghadap wajah Allah. Kesimpulannya, salat menghadap Baitul Maqdis pada intinya menghadap wajah Allah. Demikian pula salat menghadap Ka'bah pada intinya menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Salat dimanapun
Bisa jadi ada orang keliru kiblatnya, tidak sengaja. Pada intinya dia menghadap apa? Wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha luas dan Allah Subhanahu wa taala semata yang memiliki semua arah. Maka Allah taala berfirman, "Innallaha wasi'un alim." Sesungguhnya Allah Maha luas. Maha luas sifatnya dan zatnya, serta maha luas karunia-Nya. Alimun, dan maha mengetahui. Kemudian Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, fihi itsbatul wajhi lillah. Dari ayat ini terdapat pelajaran mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah alal wajhil laik bihi ta'ala, yaitu sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lillahi wajhan la tushbihuhul wujuh. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah yang tidak sama dengan wajahnya makhluk. Wa huwa ta'ala wasi'ul fadli was sifat adimuha. Allah Subhanahu wa taala luas karunia-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas sifat-sifatnya serta zatnya. Adimuha, maha agung. Alimun bisarairikum wa niyatikum. Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi di hati kalian, dan Allah maha mengetahui niat-niat kalian. Famin sa'atihi wa ilmihi wassa'alakumul amra wa qabila minkumul ma'mur falahul hamdu wasyukru. Dan di antara luasnya Allah dan di antara sempurnanya ilmu Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan perintah kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah yang kalian kerjakan. Yang dimaksud adalah baik itu ibadah salat menghadap Baitul Maqdis diterima oleh Allah, ataupun salat menghadap Ka'bah, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka falahul hamdu wasyukur, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat 115 terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi bayanu syarafil masyriq wal maghrib, kemuliaan timur dan barat. Jadi timur dan barat sering disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kemuliaannya, karena timur dan barat adalah tempat terbitnya matahari dan tempat terbenamnya matahari, yang menandakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi wujubus sabr alal ibtila fi sabili dakwah, wajib bersabar dari ujian di jalan dakwah. Wajib bersabar dari ujian di jalan dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum Quraisy untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Namun balasannya mereka mengganggu Nabi SAW, mereka menyakiti, sampai pada akhirnya
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kampung halamannya, sehingga beliau hijrah ke Madinah. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, beliau sangat sedih. Yang paling disedihkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa lagi sholat menghadap apa? Menghadap Ka'bah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Semuanya itu atas kehendak Allah dan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala tasliyati man ubtuliya fi sabilid dakwah. Al-hathu ala tasliyati man ubtuliya fi sabilid dakwah. Anjuran menghibur orang yang mendapatkan musibah di jalan dakwah. Anjuran menghibur. Jadi dihibur. Orang yang ada di jalan dakwah banyak sekali cobaannya. Ketika kita melihat seorang ustadz diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita mendukungnya, mensupportnya, mendoakannya, menguatkannya. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada ayat ini. Maka Al-Imam Ibnu Katsir berkata, hadil ayat tasliyatun minallah. Ini adalah ayat hiburan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah. Namanya hijrah, diusir dari kampung halaman, ini berat. Lebih berat lagi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa salat menghadap apa? Ka'bah. Yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan salat menghadap Baitul Maqdis. Tidak mengapa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah menghadap Baitul Maqdis, namun masih bisa menghadap apa? Ka'bah. Namun ketika sudah hijrah, tidak bisa lagi salat menghadap Ka'bah, sehingga beliau bersedih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita menjumpai para penuntut ilmu mendapatkan musibah, futur di jalan ilmu, kita beri kekuatan, kita beri dukungan, bukan malah dilemahkan, bukan malah dicibir. Seorang ustadz yang didemo oleh masyarakat, kita doakan sebagai bentuk dukungan. Kalau bisa kita datang mensupport, mendukung. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari ayat ini fihi jawazus salati, jawazun nafilah ala rahilah haitsu tawajjahat. Dibolehkan salat sunnah di atas kendaraan kemanapun arah kendaraan. Karena Allah Ta'ala berfirman, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, pada hakikatnya kamu menghadap wajah Allah. Dengan demikian, dari ayat ini terdapat pelajaran jawazu at-tanafful 'ala rahilah haitsu tawajjahat. Dibolehkan salat sunnah di atas kendaraan menghadap arah manapun, menghadap timur, menghadap utara, menghadap selatan. Ini tidak mengapa. Bahkan ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sedang safar, kemudian ingin sholat tahajud atau qiyamul lail, beliau sholat di atas kendaraannya menghadap arah manapun. Kemudian pelajaran berikutnya,
fihi man shalla ila ghairil qiblati nasiyan sahhat salatuhu. Siapa yang salat wajib, siapa yang salat tidak menghadap kiblat karena lupa, maka salatnya sah. Siapa yang salat, baik itu salat wajib atau salat sunnah, dia tidak menghadap kiblat karena lupa atau karena tidak tahu, maka salatnya sah, tidak perlu diulangi. Karena Allah Ta'ala berfirman, fathamma wajhullah, kemanapun kamu menghadap di dalam salatmu, pada hakikatnya kamu menghadap wajah Allah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi istihbabun nadhar ila maudhi'is sujud wa adamil iltifat fi shalah. Anjuran melihat arah sujud dan larangan menoleh ketika sholat. Anjuran melihat ke arah sujud dan larangan atau makruh menoleh ketika sholat. Kenapa? Karena orang yang sholat pada hakikatnya dia menghadap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang menoleh, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala berpaling dari salatnya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalullahu muqbilan 'alal abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menghadap hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap hambanya di dalam salatnya selama tidak tolah-toleh, selama tidak menoleh. Jadi kalau dia menoleh, Allah berpaling dari salatnya. Artinya sudah tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam lafaz yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadap dengan wajahnya. Kita mengimani hadis-hadis semacam ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas dan maha mengetahui. Jadi hadis yang dibaca tadi riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Maka dari ayat ini sebagaimana yang dijelaskan, anjuran menghadap ke arah sujud. Kemudian serta larangan menoleh ketika sedang sholat. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi ifradullahi ta'ala bil mulk, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya. Jadi timur dan barat milik Allah, utara dan selatan milik Allah, dunia dan isinya serta akhiratnya semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi isbatu sifatil wajhi lillah, mengimani sifat wajah, mengimani sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki wajah, dan wajah artinya wajah. Wajahnya Allah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Kita mengimaninya, kita tidak membagaimanakannya. Kita tidak pula mentakwilkan wajah Allah artinya zatnya Allah. Jadi wajah Allah artinya wajah. Jadi wajahnya artinya wajah. Allah memiliki wajah
sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya. Maka dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajah bila kaif, jangan dibagaimanakan. Kemudian pelajaran berikutnya fihi di Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, annallaha ta'ala lahu makan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat, walakin makanuhu fil ulu. Akan tetapi keberadaan Allah di tempat yang tinggi. La yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi. Makhluk tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berada di tempat, artinya Allah berada di atas. Ini yang kita imani. Jangan kita mengatakan Allah membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan apapun. Tapi kita mengimani Allah Subhanahu wa taala berada di tempat atas. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas ars. Kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ibtalu bid'atil hululiyah wal mu'attilah. Dari ayat ini terdapat pelajaran membatalkan bid'ahnya al-hululiyah wal mu'attilah. Apa itu al-hululiyah? Al-hululiyah yaitu mereka yang mengatakan Allah berada di tempat manapun, Allah berada di mana-mana. Ini adalah al-hululiyah. Ini adalah akidah yang sesat. Jadi Allah tidak berada di mana-mana, tetapi Allah berada di tempat yang paling atas. Jadi pada ayat ini terdapat pelajaran bantahan kepada kelompok al-hululiyah. Itu mereka yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Ini adalah akidah yang sesat. Pada akhirnya mereka akan mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Jadi Allah menyatu dengan manusia. Allah menyatu dengan manusia. Artinya manusia dalam kondisi tertentu Allah menyatu dengannya. Ini adalah akidah yang sesat. Jadi Al-Bustami atau Abu Bistam, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, kalau sujud kadang-kadang berdoa Subhana Rabbiyal A'la. Kadang-kadang berdoa Subhani al-A'la, Maha suci aku. Kadang-kadang berdoa Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Tetapi kadang-kadang dia mengatakan Allah sedang menyatu kepadaku. Dia berdoa Subhani al-A'la, Maha suci aku yang maha tinggi. Dan yang lainnya, banyak sekali contohnya. Mereka adalah kelompok yang sesat, yang menyimpang dari agama Islam. Karena awalnya mereka meyakini Allah berada di mana-mana. Lalu mereka punya keyakinan manunggaling kawula lan Gusti, yaitu aku menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah akidah yang sesat, akidah yang menyimpang. Demikian pula al-mu'attilah. Al-mu'attilah mereka kelompok yang meniadakan sifat Allah. Mereka mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di timur, tidak di barat, tidak di selatan, tidak di utara. Allah tidak berada di dalam alam semesta, tidak di luar alam semesta, dan seterusnya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya.
Allah juga tidak berpisah dengan makhluknya. Maka Syekh Utsaimin mengatakan, sifulan al-adam. Jelaskan kepada kami sesuatu yang tidak ada. Kalian menyebutkan sesuatu yang tidak ada saja, enggak ada. Tapi kalian mensifati Allah lebih detail dari sesuatu yang tidak ada. Jelas ya? Jadi Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak berada di alam, tidak di luar alam, tidak di timur dan tidak di barat, seterusnya. Berarti Allah di mana? Allah tidak ada. Ini adalah akidah yang sesat. Maka Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, al-mu'attilah ya'budu adaman. Al-mu'attilah, kelompok al-mu'attilah, mereka itu menyembah sesuatu yang tidak ada. Adapun al-muwahhid ya'budu ilahan wahidan somadan. Adapun orang-orang yang bertauhid menyembah Allah, sesembahan yang satu yang maha sempurna. Maka sekali lagi ayat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin membantah kelompok al-hululiyah, yaitu kelompok yang mengatakan Allah berada di mana? Di mana-mana. Adapun kelompok al-mu'attilah, mereka mengatakan, jadi mereka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menyatakan Allah berada di tempat yang paling tinggi dan tidak ada tempat yang meliputi Allah, dan Allah tidak memerlukan suatu tempat, tetapi Allah berada di tempat yang paling tinggi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak hamba sahaya, "Ya jariyah, aina Allah?" Wahai budak, wahai hamba sahaya, di mana Allah? Wanita tersebut menjawab, "Fis sama," Allah di atas langit. Artinya Allah berada di tempat yang paling tinggi. Kemudian ayat berikutnya 116, 117, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai seorang anak. Subhanah, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Akan tetapi semua yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya Allah saja, hamba Allah. Kullun lahu qanitun. Semuanya tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila memutuskan perkara, Allah hanya berfirman kun, jadilah, maka jadilah. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa qalu, dan mereka berkata, ay al-yahudu wan nasara wal musyrikuna wa kullu man qala dzalik. Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengatakan apa? Uzair adalah anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam putranya Allah. Orang-orang musyrik mengatakan para malaikat apa? Anak apa? Anak perempuannya Allah. Jadi orang-orang musyrik mengatakan para malaikat anaknya anak perempuan Allah. Ini adalah ucapan yang batil. Ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Fanasabuhu ila ma yaliku bijalalihi. Mereka menisbatkan anak kepada Allah yang tidak sesuai dengan kebesarannya. Jadi Allah maha besar, Allah maha mulia, Allah maha kaya.
Jadi tidak layak bagi Allah memiliki seorang anak. Wa asa'u kullal isa'ah wa dhalamu anfusahum. Mereka berbuat keburukan, melakukan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa'u, mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Wa huwa ta'ala sabirun ala dzalika minhum. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala sabar dari celaan hamba-hambanya. Allah sabar dari celaan mereka yang mengatakan Allah punya anak. Qad halima alaihim, Allah lembut kepada mereka. Wa afahum, Allah memberikan kesehatan kepada mereka. Wa razaqahum, dan Allah memberi rizki kepada mereka. Ma'atanaqusihim iyahu, walaupun mereka mencela dan mensifati Allah dengan sifat aib. Subhanah, maha suci Allah. Ay tanazzaha wa taqaddasa, maha mulia dan maha suci. An kulli ma wasafahul musyrikun, dari sifat yang disifati kaum musyrikin. Wadh-dhalimun, dan dari sifat yang disifati orang-orang yang zalim. Mimma la yaliqu bijalalih, dengan sifat yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fasubhana, maha suci Allah. Man lahul kamalul mutlak, siapa yang memiliki kesempurnaan, jadi sifat yang sempurna. Min jami'il wujuh, dari semua sisi. Alladzi la ya'tarihi naqsun biwajhin minal wujuh, yang sifat Allah tidak ada aibnya sama sekali, tidak ada sifat kurang sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'araddihi liqaulihim aqamal hujjata wal burhan ala tanzihihi an dzalik. Allah Subhanahu wa taala membantah ucapan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujjah atas mereka. Maka Allah taala berfirman, ballahu ma fis samawati wal ard, akan tetapi semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi miliknya Allah Subhanahu wa taala, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ai jami'uhum mulkuhu wa abiduhu, ai artinya semua yang ada di langit adalah miliknya Allah dan hambanya. Yatasarrafu fihim tasarrufal malik bil mamalik, Allah Subhanahu wa taala mengatur semua yang ada di langit dan di bumi seperti pengaturan orang yang memiliki dengan apa yang dimilikinya. Wa hum qanituna lahu musakhkharuna tahta tadbirihi, semua yang ada di langit tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka beredar di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanu kulluhum abiduhu, apabila semua yang ada di langit hambanya, muftaqirina ilaihi, fakir kepada Allah, wa huwa ghaniyun anhum, Allah maha kaya dari mereka semua. Fa kaifa yakunu minhum ahadun yakunu lahu waladan, maka bagaimana mungkin salah satu dari mereka anak dari Allah Subhanahu wa taala? Ini mustahil. Wal waladu la budda an yakuna min jinsi walidihi li'annahu juz'un minhu. Anak harus dari jenis ayahnya. Anak harus dari jenis ayahnya, karena anak itu dari jenis ayahnya. Wallahu ta'ala al-malik al-qahir, sedangkan Allah ta'ala maha memiliki, maha menguasai. Wa antum mamlukun, sedangkan kalian itu miliknya Allah, al-makhurun, yang dikuasai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghani, dia Allah
maha kaya, wa antumul fuqara, dan kalian adalah orang-orang yang fakir. Fa kaifa ma'a hada yakunu lahu waladun, hada min afdalil batil wa asmajih. Maka bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Ini adalah kebatilan yang paling batil dan paling tercela. Wal kunutu nau'an, kunut ada dua macam. Kunutun am, kunut secara umum, wa huwa kunutul khalqi kullihim tahta tadbiril khaliq, yaitu taatnya semua makhluk di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kafir taat kepada Allah. Artinya kalau Allah mencabut nyawa mereka, tidak bisa mereka memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kunutul khas, dan juga kunut bimana khas, wa huwa kunutul ibadah, yaitu taat ibadah. Fannaul awal, kunut yang pertama, kama fi hadhil ayah, sebagaimana yang Allah jelaskan pada ayat ini. Wan nau'uts tsani, dan kunut yang kedua, kama fi qauli ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah mengerjakan salat karena Allah, qanitin yaitu taat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman, badi'us samawati wal ard, ay khaliquhuma ala wajhin qad atqanahuma wa ahsanahuma ala ghairi mithalin sabiq. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah memperbaiki ciptaannya dan tidak ada contoh sebelumnya. Jadi badi nama Allah, artinya al-khaliq alladhi yakhluqu al-makhluq ala ghairi mithalin sabiq. Jadi al-badi yang menciptakan makhluk tidak ada contoh sebelumnya. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah memutuskan perkara, Allah hanya berfirman, kun fayakun, jadilah, maka jadilah. Fala yasta'si alaihi wala yamtani'u min, maka tidak ada seorang pun yang tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari dua ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi bayanu utuwil insan wa tughyani, keterangan sombongnya manusia dan melampaui batasnya mereka. Jadi manusia adalah di antara mereka orang-orang yang zalim, mereka sangat sombong dan melampaui batas. Haitsu sabba lillahi hadhil masabbah, karena mereka mencela Allah dengan celaan ini, yaitu mereka mencela Allah. Allah punya anak, ini adalah celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kadzdzabani ibnu Adam walam yakun lahu dalik wasyatamani, manusia mendustakan aku padahal tidak layak manusia mendustakan aku. Wasyatamani, manusia mencelaku, walam yakun lahu dalik, tidak layak manusia mencelaku. Wa amma takdibuhu iyaya faqauluhu lan yu'idani kama bada'ani, adapun dustanya manusia kepadaku, yaitu mereka mengatakan Allah tidak akan membangkitkan aku seperti Allah menciptakan aku pertama kali. Yaitu orang-orang musyrik punya keyakinan kalau sudah mati tidak ada hari kebangkitan. Maka Allah Ta'ala berfirman, walaysa awwalal khalqi bi ahwana alayya min i'adatih, bukanlah menciptakan manusia pertama kali lebih mudah daripada mengembalikannya. Artinya membangkitkan ini lebih mudah bagi Allah daripada menciptakannya pertama kali. Wasyatamani,
wa amma syatmuhu iyaya. Adapun manusia mencelaku, wa qauluhu, mereka berkata ittakhadallahu walada, Allah punya anak. Fa anal wahidul ahadus samad, aku adalah wahid maha satu, as-samad maha sempurna. Lam alid walam ulad, aku tidak dilahirkan, aku tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Walam yakul li kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara denganku. Dengan demikian, siapa yang mengatakan Allah punya anak, berarti dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi itsbatu sifatis sabr lillah, mengimani sifat sabar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha sabar, Allah Subhanahu wa ta'ala maha sabar. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun asbara ala adan sami'ahu minallahi ta'ala. Tidak ada satupun yang lebih besar kesabarannya melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan yang didengarnya. Innahum la yadda'auna lahu waladan, mereka mengganggu Allah, menyakiti Allah, mereka mencela Allah. Allah punya anak, ini adalah celaan, ini adalah adzan, gangguan kepada Allah. Wa yaj'aluna lahu andada, mereka berbuat syirik. Orang yang berbuat syirik itu mengganggu Allah, mencela Allah. Wa huwa ma'adzalik, walaupun demikian yu'afihim, Allah memberi kesehatan kepada mereka. Wa yarzuquhum, dan Allah memberi rizki kepada mereka. Maka ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat sabar, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha penyabar. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi annallaha la yambahi an yakuna lahu walad, tidak layak bagi Allah memiliki seorang anak. Jadi tidak layak bagi Allah memiliki seorang anak. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ittakhadar rahmanu walada, mereka berkata Allah Ar-Rahman mempunyai seorang anak. Laqad ji'tum syai'an iddah, sungguh kalian mengatakan perkara yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu runtuh. Wa tansyaqqul ardu, hampir-hampir bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung berhamburan. Anda aulir rahmani walada, karena mereka mengatakan Ar-Rahman mengambil seorang anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, tidak layak Ar-Rahman mempunyai seorang anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi datang menghadap Ar-Rahman menjadi apa? Seorang hamba, bukan seorang anak. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi itsbatu kamali ghinallahi an khalqihi, mengimani sempurnanya kekayaan Allah dari hamba-hambanya. Artinya Allah tidak memerlukan makhluknya, Allah tidak memerlukan apapun. Yang memerlukan anak berarti dia tidak maha kaya. Yang memerlukan makanan berarti dia tidak maha kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala As-Samad, yang maha sempurna.
di dalam zatnya dan sifatnya yang tidak memerlukan makhluknya. Bahkan semua makhluk memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerlukan istri. Maka Allah taala berfirman, "Anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahibah." Bagaimana Allah punya anak sedangkan Allah tidak membutuhkan istri? Allah Maha sempurna kekayaannya, tidak memerlukan makhluk-makhluknya. Allah taala berfirman, "Wa huwa yut'imu wa la yut'am." Allah memberi makanan, tidak memerlukan makanan. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Kekayaan Allah yang maha sempurna, tidak memerlukan makhluk-makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan ibadahnya makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan ibadahnya makhluk. Jadi ibadahnya manusia untuk mereka sendiri tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa, "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid." Dan Musa berkata, "Wahai Bani Israel, jika kalian kufur dan semua yang ada di muka bumi ini kufur, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha mulia." Ini menunjukkan sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala, dan kekuasaan Allah tidak bertambah dengan taatnya hamba-hambanya, serta kekuasaan Allah tidak berkurang dengan kedurhakaan hamba-hambanya. Dalam hadis al-ilahi Allah taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum." Sekiranya semua kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, baik itu manusia ataupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semua kalian bertakwa dengan ketakwaan orang yang paling bertakwa, ma zada dzalika min mulki syai'a, yang demikian itu tidak menambahkan sedikit pun kekuasaanku. Jadi kekuasaan Allah jangan disamakan dengan kekuasaan makhluk. Jadi makhluk kalau semakin banyak pengikutnya, semakin banyak apa? Semakin besar apa? Kekuasaannya. Allah tidak demikian. Allah maha sempurna kekuasaannya. Ketaatan makhluknya tidak menambah kekuasaan Allah. Demikian pula kedurhakaan manusia tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dalika min mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, jika kalian semuanya dari pertama sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, durhaka kepadaku dengan kedurhakaan manusia yang paling durhaka. Berarti apa? Ibaratnya semua manusia dan jin seperti iblis, manusia seluruhnya seperti Dajjal atau siapa yang paling durhaka. Itu semuanya tidak mengurangi apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi anna kullaman fis samawati wal ardi qanitun lillah. Semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi taat kepada Allah. Walaupun orang kafir ia taat, tetapi taat di sini adalah kunutul am, taat secara umum. Artinya kalau Allah menakdirkan sakit, orang kafir tidak bisa menolak. Kalau Allah mentakdirkan mereka meninggal dunia, mereka pun tidak bisa menolak. Semua hamba-hamba Allah taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annal jamadat muti'atun lillah
bahwasannya benda-benda mati, batu, kayu, pohon, gunung dan yang lainnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala berfirman, kullun, ini mencakup benda mati. Jadi semua yang ada di alam semesta ini tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fihi itsbatu al-qauli lillah wa annahu bi sautin wa harfin, mengimani sifat bicara untuk Allah. Allah berbicara dengan suara dan huruf. Artinya Allah kalau berfirman didengar oleh para malaikat, didengar oleh malaikat Jibril, difahami maknanya. Dan ini adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah, mengimani sifat kalam lillah. Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ahammiyatut tauhid, pentingnya perkara tauhid. Lihatlah ayat-ayat Al-Quran dari awal sampai terakhir, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan keesaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam rububiyahnya ataupun di dalam uluhiyahnya ataupun di dalam sifat-sifatnya dan nama-namanya. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah kaum musyrikin yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Maka Allah berfirman, subhanah, maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha suci zatnya dan maha suci sifat-sifatnya serta perbuatannya dari sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua, bid'atun lughawiyah wa bid'atun syar'iyyah. Bid'ah itu ada dua, bid'ah lughawi, bid'ah secara bahasa, yaitu sesuatu yang sebelumnya tidak ada, ini namanya bid'ah. Maka Allah Ta'ala berfirman, badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi dan tidak ada contoh sebelumnya, tidak ada sebelumnya. Ini adalah bid'ah secara apa? Secara bahasa. Demikian pula Al-Imam Ibnu Katsir menukil ucapan Umar Ibn Al-Khattab, nikmatil bid'atu hadihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, ini adalah bid'ah secara bahasa. Walaupun sebagian ulama mengatakan ucapan Umar ini adalah ala sabilil iftirat, untuk menelakkan, untuk membantah orang-orang yang mengatakan salat tarawih itu bid'ah. Artinya Imam Ibnu Katsir menjelaskan ini adalah bid'ah lughawiyah. Dan ada bid'ah yang syar'iyah, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat. Ini adalah bid'ah syar'iyah. Semua ajaran yang dinisbatkan kepada agama Islam dianggap ibadah, kok tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kullu bid'atin dhalalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Setiap amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amal tersebut tertolak. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatur radd ala ahlil bid'ah, disyariatkan membantah ahlul bid'ah. Dan sebaik-baik bantahan terhadap ahlul bid'ah adalah mengajarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantah dengan Al-Quran,
bantah mereka dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan apa? Hawa nafsu. Maka sebaik-baik membantah mereka yaitu membantah dengan Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an dan menyampaikan, mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubut tasrih bil aqidah, wajib terang, wajib terus terang di dalam masalah akidah. Tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh ragu-ragu tentang masalah akidah. Tidak ada toleransi, wajib terang, jelas di dalam masalah akidah. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah banyak sekali di dalam ayat-ayatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.